Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulida Sofoh Anajla dari kelas 12-9. Di sini saya akan mewawancara orang tua saya terkait keadaan ekonomi politik pada masa Orde Baru, Bapak Soeharto. Nggak boleh ketawa. Gak apa-apa, lanjutin. Ya. Jadi begini ya. Saya pernah merasakan hidup di masa Orde Baru. Karena kenapa disebut Orde Baru, berarti ada orde sebelumnya, yaitu Orde Lama. Nah, pergantian antara Orde Lama ke Orde Baru itu dilatar belakangi dengan kejadian yang memilukan, ya, yaitu pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Jadi dari merdeka 1945 sampai 1965 itu disebut dengan Orde Lama. Terjadi pemberontakan tahun 65 terhadap kekuasaan waktu itu Presiden Soekarno yang dilakukan oleh gerakan 30 September yang merupakan gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Itu latar belakang awalnya seperti itu, ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Nah kemudian ya alhamdulillah ternyata gerakan itu gagal, meskipun ada korban para jenderal yang kita kenal dengan jenderal pahlawan revolusi yang mereka gugur karena korban dari gerakan 30 September. Dan yang paling berperan untuk menggagalkan gerakan itu, kalau kita lihat di dalam sejarah dulu waktu saya belajar sejarah di SD SMP itu, salah satu aktor utamanya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nah di situ gerakan itu bisa ditumpas dan kemudian terjadi pergantian kepemimpinan atau presiden dari Presiden Soekarno yang mungkin dulunya agak berhaluan komunis, ya, haluan kiri sebutannya, kemudian berganti menjadi Presiden Soeharto. Itu terjadi pada tahun 1965 setelah konflik dengan PKI itu. Dan mulai itulah disebut dengan Orde Baru. Tahun 1966 itu mulai Bapak Soeharto memimpin negara sebagai presiden. Nah, situasi politik ketika itu masih kacau balau karena terjadi gesekan di mana-mana. Nah, Presiden Soeharto kemudian ingin menyatukan kembali atau menguatkan posisi politik Indonesia dengan cara menerapkan asas tunggal. Yang dulu sebelum era Orde Baru itu asasnya banyak, ada yang sosialis, ada yang Islam dan sebagainya. Di era Orde Baru politiknya harus berasas Pancasila, asas tunggal namanya. Termasuk partai yang dulunya ada PNI, ada Masyumi, ada Sarekat Islam dan lain sebagainya, kemudian dilebur menjadi 3 partai saja di masa Orde Baru. Secara politik seperti itu, yaitu Partai Golkar sebagai partai penguasa, kemudian Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, ya. Kemudian juga yang terakhir itu Partai Islam yang di waktu itu namanya Partai Persatuan Indonesia yang merupakan wakil dari kaum muslimin. Tapi meskipun namanya Partai Islam dipaksa untuk menganut asas tunggal yaitu Pancasila, ya, tidak menggunakan asas Islam sebagai kehidupan berpartai karena menganut asas tunggal yaitu Pancasila. Nah, secara politik seperti itu. Nah, berjalannya waktu, Presiden Bapak Soeharto itu sebagai kendali pemimpin tertinggi negara itu, ya tentu ingin menstabilkan kondisi negaranya, ya. Nah waktu itu terjadi krisis, ya, banyak rakyat yang
kekurangan untuk makan aja susah di waktu itu. Jadi sampai istilahnya itu banyak rakyat yang kelaparan. Maka di awal-awal itu kemudian ada namanya menerapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kemudian juga ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi di bertahap per 5 tahun dalam pembangunan negara gitu ya. Nah, yang diprioritaskan ketika itu adalah bagaimana menciptakan swasembada pangan untuk bangsa ini, karena rakyat ketika itu masih banyak yang kelaparan. Maka mulailah kemudian digerakkan dunia sektor pertanian itu digenjot agar bisa menghasilkan pangan yang bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia itu. Per 5 tahun terus begitu sampai kemudian mendekati tahun 80 ke 90 itu mulai bergeser, yaitu memprioritaskan bagaimana Indonesia itu di bawah Orde Baru itu mengembangkan industri. Nah, kebetulan ketika itu ada yang namanya Bapak B.J. Habibie yang merupakan seorang insinyur, kuliah di Jerman, ya, ahli teknologi. Ada namanya kemudian PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat terbang. Kan termasuk kemudian mulailah kemudian memperbanyak industri-industri untuk memperkuat ekonomi seperti itu. Karena kalau mengandalkan pertanian tentu tidak akan memadai, maka perlu industri yang canggih gitu ya. Industri mulai banyak berkembang di tahun-tahun itu 80-an. Nah, kemudian yang terakhir itu bahwasanya masa Orde Baru itu sampai tahun 1997 terjadi yang namanya reformasi ketika itu. Ya, reformasi tahun 1997. Nah, itu salah satu pemicunya ya dihembuskan ketika ini namanya urusan politik ya. Itu adalah bahwa pemerintahan Bapak Soeharto itu banyak KKN. Ya, banyak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Meskipun sebenarnya sekarang juga sama banyak ya, lebih banyak sekarang daripada dulu, tapi itulah politik. Isu itu bisa dimainkan untuk meruntuhkan kekuasaan. Isu KKN digunakan untuk meruntuhkan kekuasaan Bapak Soeharto. Terjadilah revolusi tahun 1997 yang dipelopori oleh para mahasiswa. Apalagi dipicu dengan ketika itu ada mahasiswa yang gugur kan ditembak, semakin memanaskan situasi nasional. Maka gerakan rakyat bersama mahasiswa